Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi dengan Ustazah Sarah dengan mempelajari adab. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat pembelajaran adab di video selanjutnya. Nah, hari ini adab akan mempelajari tentang adab dan simulasi adab istinja. Nah, selanjutnya apa arti dari istinja? Nah, menurut bahasa yaitu berasal dari kata an-ninja, maka berarti terlepas dari penyakit. An-naju yang artinya sesuatu yang keluar dari dubur. Nah, dubur dan kubul. Nah, kubul itu bagian depan, dubur itu bagian belakang. Nah, an-naju. Jadi terlepas dari penyakit. Jadi kalau kita ingin bersih dari penyakit, kita harus membersihkannya dengan bersih. Nah, istinja menurut istilah berarti bersuci dari buang air besar atau buang air kecil. Lalu istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Nah, biasanya kita memakai air. Nah, jika tidak ada, bisa memakai benda lainnya yang suci, seperti di sini contohnya batu. Nah, lalu istibra maknanya menghabiskan, yakni menghabiskan sisa kotoran atau air seni atau air BAK, buang air kecil, hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Nah, jadi harus keluar semua, agar apa? Agar tidak terkena penyakit. Bagaimana caranya? Oke, adab istinja. Nah, sebelumnya kita bahas dulu adab istinja bagaimana. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk cara beristinja dengan baik. Pertama, kita masuk WC atau kamar mandi dengan kaki kiri. Kenapa? Karena di sana adalah tempatnya setan. Jadi kita harus memakai kaki kiri dan berdoa sebelum masuk kamar mandi. Nah, tapi saat masuk kamar mandi bukan berarti kamu waktu pas masuk kamar mandi baru baca doa, tapi sebelumnya di depan pintu kamar mandi. Nah, doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Usahakan menggunakan alas kaki untuk menghindari najis. Nah, karena di sana kan banyak yang buang misalnya air kencing atau kecipratan air najis. Nah, jadi diharuskan memakai sendal. Lalu kedua, disunahkan berdeham setelah buang air kecil atau buang air besar seperti itu akan membuat kotoran yang dari air kencing yang ada di kubulmu keluar. Lalu ketiga, sebelum masuk WC atau kamar mandi disunahkan membaca doa terlebih dahulu. Nah, seperti tadi disunahkan tapi wajib. Karena apa? Agar kita tidak diganggu dan aurat kita tidak terlihat oleh bangsa-bangsa jin atau setan. Keempat, keluar WC menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian baca doa. Nah, setelah keluar kaki kanan baru baca doa. Bukan berarti di dalam kamar mandi baru baca doa. Nah, keluar dulu dengan kaki kanan, lalu setelah keluar baca doa. Boleh gufronaka atau doa yang panjang yang sudah diajarkan. Lalu kelima, tidak berlama-lama di dalam WC karena adalah tempat setan. Jadi lebih baik cepat-cepat, misalnya kalau mandi atau BAB atau BAK. Tapi kalau misalnya kondisinya teman-teman misalnya sakit perut sekali, boleh berlama-lama. Lalu keenam, dianjurkan memakai penutup kepala dan baru membukanya ketika akan membasahi rambut. Nah, kalau tidak ada penutup kepala, boleh pakai tangan seperti ini. Ya. Atau kalau misalnya ada handuk, teman-teman boleh pakai handuk di atasnya.
Kenapa? Katanya ada kan jin dan setan itu memakan kotoran manusia. Nah, saat di kamar mandi kan najis. Nah, jadi kotorannya bisa dikepalakan katanya. Karena nanti kalau misalnya ada kotoran di sini, teman-teman sulit berpikir. Seperti itu, sulit berpikir untuk yang jernih, berpikir jernih, berpikir positif. Lalu adab istinja yang selanjutnya, ketujuh, buang air hendaknya dengan jongkok, jangan berdiri. Kenapa jangan berdiri? Karena jika berdiri kotorannya tidak keluar semua dan tidak sehat. Nah, lebih sehat jongkok. Nah, kalau di WC duduk, biasanya kakinya ditumpu oleh benda, misalnya dua-duanya, jadinya keluar semua kan, BAB dan BAK-nya. Nah, lalu ke-8, hendaknya beristinja hanya menggunakan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena tangan kiri untuk memegang yang kotor-kotor, sedangkan tangan kanan untuk yang bersih. Contohnya untuk makan. Lalu ke-9, gunakan air secukupnya, sunnah dalam menghemat air. Nah, karena Nabi Muhammad pernah berkata, jika kita tidak menghemat air di seluruh dunia akan habis. Karena di akhir zaman, air akan habis, jadi tidak menghambur-hamburkan air. Lalu ke-10, hati-hati dengan cipratan air kencing atau buang air kecil. Nah, karena merupakan najis. Nah, jadi pastikan pakaiannya diangkat, tidak terkena lubang najis. Lalu, larangan dalam istinja. Pertama, tidak membawa benda-benda yang berlafaz Allah. Nah, kalau misalnya di HP ada Al-Quran lalu terbawa, nah tidak apa-apa asal tidak dibuka di dalam kamar mandi. Nah, lalu jika misalnya ada kalung, ada cincin atau ada gelang yang berlafaz Allah atau kaos yang berlafaz Allah, itu usahakan disimpan dulu di luar kamar mandi. Nah, lalu kedua, jangan membuang hajat menghadap kiblat. Nah, tidak membuang hajat menghadap kiblat. Nah, misalnya menyamping saja, misalnya kiblatnya di depan. Nah, kamu bisa membuang hajatnya agak miring ke sini, misalnya ke sana kiblatnya. Nah, kamu buang hajatnya seperti ini atau seperti ini. Selanjutnya, jangan berbicara atau berkomunikasi di dalam WC. Tapi misal jika ada yang bertanya, ada orang di dalam, misalnya ketukan saja gayung atau tangan diketukan ke ember atau bak, gitu, menandakan ada orang. Nah, lalu keempat, jangan makan atau bernyanyi atau bersiul dalam kamar mandi, karena Allah sangat tidak menyukai orang seperti itu. Karena WC adalah hanya tempat untuk membuang kotoran dan najis. Kelima, jangan menampakkan aurat saat BAK atau BAB ketika ada teman atau orang lain. Misalnya, tidak boleh berdua-duaan di dalam kamar mandi atau bertiga atau berempat. Karena apa? Karena dikhawatirkan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maupun perempuan maupun laki-laki tidak boleh memperlihatkan auratnya. Lalu ke-6, tidak boleh ke kamar mandi berdua atau menampakkan aurat. Nah, sesama wanita atau laki-laki tadi yang sudah dibahas. Nah, yang kelima, jangan menampakkan aurat saat BAK atau BAB. Jadi teman-teman pastikan tutup pintunya, pastikan tutupnya yang rapat, tidak ada orang yang melihat. Lalu ke-6, tidak boleh ke kamar mandi berdua, laki-laki maupun sesama laki-laki atau maupun sesama perempuan tidak diperbolehkan. Karena khawatir nanti menjadi fitnah dan syahwat. Nah, lalu larangan dalam istinja. Nah, mencuci tangan setelah BAK atau BAB menggunakan sabun, karena kan misalnya kan kotoran atau
bekas buang air kecil atau buang air besar di tangan akan terasa tidak nyaman. Nah, banyak kuman, jadinya harus menggunakan sabun setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, lalu ke-8, tidak melihat ketika hajat keluar dan langsung menyiramnya. Jadi saat kita BAK atau BAB, kita tidak diperuntukkan melihat najisnya, langsung disiram. Lalu benda-benda yang bisa dipakai untuk membersihkan istinja. Nah, benda-bendanya yaitu air, tentu saja air. Membasuhnya minimal 3 kali atau lebih sesuai yang kamu butuhkan, tapi tidak berlebihan, misalnya sampai 5 kali sampai terasa bersih. Lalu batu, jika tidak ada air, misalnya teman-teman darurat ada di luar tidak ada WC, lalu atau misalnya air di rumah habis atau misalnya macet airnya, nah teman-teman cari batu. Nah, mencari batu lalu membersihkannya menggunakan batu yang bersih tentunya. Nah, lalu tanah liat yang keras jika darurat, jika misalnya teman-teman ada di luar. Nah, lalu kertas atau daun atau tisu. Daun juga bisa membersihkan. Lalu posisi yang dianjurkan ketika buang air kecil yaitu seperti ini. Kaki kiri untuk menopang, kaki kanan seperti ini. Kaki kanan seperti ini. Nah, lalu menyamping menghadapnya, tidak menghadap kiblat. Selanjutnya, posisi yang dianjurkan ketika buang air besar. Nah, dibalik teman-teman. Jadi kaki kanan yang menumpuk, kaki kiri yang seperti ini, dan tidak menghadap kiblat, menyamping. Lalu hikmahnya, jika kita melakukan adab untuk buang air kecil dan air besar dengan baik sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, jika kita ingin mencintai Nabi Muhammad, lakukanlah beberapa sunnahnya, yaitu kegiatan yang selalu Nabi kerjakan. Contohnya seperti tadi, adab istinja, karena ada banyak keberkahan di dalamnya teman-teman, dan sehat untuk tubuh kita, dan terhindar dari penyakit seperti misalnya diare dan lain-lain. Nah, lalu jika kita mengaku cinta Nabi Muhammad dan Rasul, maka kita kerjakan. Lalu Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah langsung dalam melakukan hal apapun, sehingga sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, contohnya bagi kesehatan kita. Nah, manusia yang paling sehat di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum para ilmuwan atau dokter-dokter menyarankan kesehatan, nah, Nabi Muhammad sudah menyarankan itu sebelum teknologi canggih ada. Nabi Muhammad sudah langsung dibimbing oleh Allah. Karena manusia yang paling sempurna hanyalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah orang yang paling sabar, orang yang paling sempurna. Nah, ayo kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Nah, hikmahnya, mendapatkan tubuh yang sehat, dicintai oleh Allah, terhindar dari siksa kubur karena apa? Kita bersih, kita sehat, terhindar dari najis. Nah, lalu terhindar dari berbagai penyakit karena adab istinjanya benar, lalu mendapatkan pahala. Nah, proyeknya, dokumentasikan cara BAB dan BAK yang baik menurut adab Rasulullah SAW. Memakai baju lengkap ya teman-teman, sesuai dengan contoh foto tadi. Nah, sekian dari Ustazah Sarah. Ustazah Sarah tutup dengan membaca hamdalah dan kita tutup dengan doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga ilmu tadi bermanfaat untuk teman-teman.